Halo semuanya, perkenalkan nama saya Archiko Sumbiring dengan NIM 11S21011 dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Data Klinik menggunakan Java dan MySQL. Nah, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1, Prodi, Program Studi S1 Informatika 2021, yang beranggotakan yang pertama, Rifki Haikal Kairiansyah dengan NIM 11S21002, lalu yang kedua ada Ella Tasya Sialaban dengan NIM 11S21050, dan yang terakhir, saya sendiri, Archiko Darius Simpar Sumbiring dengan NIM 11S21011. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, deskripsi sistem. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang beroperasi di ranah medis, khususnya klinik. Setiap klinik yang terdaftar secara resmi dan memiliki izin dapat mendaftarkan jasanya ke aplikasi ini, dan juga dapat mendaftarkan staf-staf yang bekerja di klinik tersebut. Selain untuk klinik, masyarakat umum juga dapat mendaftarkan diri ke aplikasi ini sebagai pasien, apabila hendak berkunjung ke klinik tersebut untuk melakukan pengobatan. Aplikasi ini akan menampilkan data stok obat, menampilkan setiap log pasien yang masuk dan keluar dengan jadwal-jadwal yang tertera. Admin akan mengelola setiap log tersebut dengan melakukan pengecekan pembaruan data secara rutin. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses bagi pasien yang ingin memesan ataupun mencari obat yang dia butuhkan, menentukan jadwal berobat tanpa menunggu antrian, dan juga mempermudah pihak klinik untuk mengelola data obat dan data pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi utamanya. Sistem ini, aplikasi ini, memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi autentikasi, fungsi data pasien, fungsi data obat, dan fungsi yang terakhir, fungsi request. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, fungsi autentikasi. Nah, dalam fungsi autentikasi ini terdapat 4 fungsi turunan, yaitu fungsi daftar, masuk, keluar, dan perbaharui atau update. Nah, fungsi daftar merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk mendaftarkan akun mereka pada aplikasi, sehingga user memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta. Fungsi masuk merupakan fungsi yang digunakan user untuk masuk ke dalam aplikasi klinik, sehingga sistem dapat mengetahui role yang masuk tersebut apakah pasien atau sebagai pihak klinik. Fungsi keluar merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk mengeluarkan akun dari aplikasi klinik, atau sering disebut logout. Fungsi daftar sering disebut register, fungsi masuk sering disebut login. Lalu yang terakhir, fungsi perbarui atau update account merupakan fungsi yang digunakan pengguna untuk memperbarui data dari akun pengguna. Melalui fungsi ini, pengguna dapat memperbarui nama, username, password dengan memverifikasi pengguna terlebih dahulu dengan password. Selanjutnya masuk ke fungsi data pasien yang memiliki 4 fungsi turunan, yaitu menampilkan data pasien, menambah data pasien, menghapus data pasien, dan memperbarui data pasien. Nah, menampilkan data pasien merupakan fungsi untuk menampilkan data pasien yang terdapat di klinik tersebut, di mana data-data tersebut terlebih dahulu sudah terdaftar dalam database klinik. Nah, lalu fungsi menambah data pasien atau add pasien merupakan fungsi yang menambahkan pasien baru ke dalam database klinik. Nah, jadi klinik tadi sudah punya database, kita masukkan data pasien tersebut ke dalam beserta atribut-atributnya, dan fungsi ini hanya dapat diakses oleh dokter yang terdaftar. Fungsi ini akan terlebih dahulu memeriksa database obat yang tersedia. Jadi dia akan mengecek apakah obatnya tersedia atau tidak ke database obat yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu selain menambah, ada juga menghapus data pasien, yang untuk menghapus data pasien yang terdaftar dalam database klinik tersebut. Fungsi ini juga hanya dapat diakses oleh dokter. Lalu juga ada memperbarui data pasien, yang merupakan fungsi untuk memperbarui data pasien yang sudah terdaftar dalam database klinik tersebut, di mana fungsi ini akan memperbarui setiap atribut yang terdefinisi dalam database klinik tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi data obat. Kurang lebih sama seperti fungsi data pasien, yaitu ada menampilkan data obat, menambah data obat, menghapus data obat, dan memperbarui data obat, di mana dia akan menampilkan, menambah, dan menghapus atau memperbarui data obat ke database dari klinik tersebut. Lalu terakhir ada fungsi request. Nah, fungsi ini hanya dapat diakses oleh pasien, role pasien, yang terdapat 2 fungsi turunannya, yaitu fungsi mengajukan pengobatan dan fungsi menyetujui pengajuan
pengobatan. Nah, fungsi yang kedua ini, penyetujui ini hanya dapat dilakukan oleh dokter, diakses oleh dokter. Nah, fungsi mengajukan pengobatan merupakan fungsi yang mengirimkan form pengajuan oleh pasien yang terdaftar sebagai user kepada klinik. Data yang diajukan nantinya akan dimasukkan ke dalam database klinik. Jadi, pasien mengajukan perobatan, merequest obat ke klinik, dan requestnya itu nanti akan di-approve oleh fungsi yang kedua ini oleh dokter. Menyetujui pengaturan dan kemudian data pasien diperbarui secara otomatis pada database. Bagian selanjutnya itu kelompok dan karakteristik dari user atau pengguna. Di mana di dalam sistem ini ada 4 jenis pengguna. Yang pertama, admin. Deskripsinya, admin dapat mengakses semua fungsi pada sistem, baik create, read, update, and delete dari semua entitas yang terdaftar, baik dalam aplikasi maupun database. Jadi admin itu punya akses ke dalam semua fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem ini, dimana tugasnya adalah mengawasi semua rangkaian aktivitas dalam aplikasi, termasuk menemukan apabila terdapat kekurangan pada sistem. Lalu kedua, mengambil alih fungsi dari setiap role lain apabila terjadi kesalahan atau terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan aplikasi. Lalu yang ketiga, berhak mengelola setiap aktivitas user yang terdaftar, termasuk memberhentikan dan mengambil alih kendali dari user lainnya. Yang kedua, yaitu pasien. Nah, pasien ini dapat melihat data obat, data pasien, dan juga dapat mengakses fungsi untuk melakukan pengajuan pengobatan kepada klinik. Rolnya pasien, lalu syaratnya pasien harus terdaftar dalam sistem dan memiliki NIK sebagai ID-nya. Nah, tugasnya adalah dia bisa memperbarui profilnya. Lalu, dia bisa mengakses halaman data pasien dan melihat data-data pasien yang terdaftar. Dia juga bisa mengakses halaman data obat dan melihat data-data obat yang terdaftar. Dan dia dapat mengakses, yang keempat ini hanya dapat dilakukan oleh pasien sendiri, halaman pengajuan pengobatan dan melakukan pengajuan kepada klinik. Lalu selanjutnya ada dokter. Dokter juga dapat melihat data-data obat pasien dan secara khusus, dokter dapat mengakses fungsi untuk mengelola data pasien, seperti menambahkan, memperbarui, dan menghapus data pasien. Nah, jadi tugas-tugasnya ada dia bisa mengakses halaman data pasien, mengakses halaman data obat, mengakses fungsi untuk menambahkan data pasien atau add pasien, lalu mengakses fungsi untuk memperbarui data pasien, mengakses fungsi untuk menghapus data pasien, dan mengakses fungsi untuk menyetujui request dari pasien. Lalu ada apoteker, mana apoteker ini juga dapat melihat data, mengakses halaman data pasien, mengakses halaman data obat. Nah, lalu secara khusus dia dapat mengakses fungsi untuk menambahkan data obat, mengelola, memperbarui data obat, dan menghapus data obat. Dimana ketiga ini adalah fungsi untuk mengelola data obat. Nah, selanjutnya batasan desain dan implementasi. Berikut dijelaskan secara rinci batasan dari sistem ini, yaitu aplikasi ini hanya berfungsi sebatas untuk mencatat data-data pasien dan obat-obatan yang berlangsung di dalam sebuah klinik. Aplikasi ini belum memiliki konektivitas dan API dengan sistem lainnya seperti email, sehingga terdapat beberapa fitur yang belum terwujud dengan baik, seperti autentikasi 2 langkah, fitur lupa password, dan konektivitas dengan email. Aplikasi ini hanya untuk database lokal saja, seperti dalam satu klinik atau klinik dalam satu daerah, dan belum dapat menggunakan server secara luas. Lalu selanjutnya ada asumsi dan kebergantungan. Asumsi dan kebergantungan yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Klinik yang terdaftar, asumsi pertama, klinik yang terdaftar dalam aplikasi merupakan klinik yang sudah memiliki izin resmi. Asumsi kedua, dokter yang terdaftar adalah dalam sistem adalah dokter yang bekerja dalam klinik tersebut yang merupakan dokter resmi dan memiliki gelar dokter dan atau sarjana kedokteran. Lalu apoteker yang sama seperti dokter, apoteker juga harus merupakan apoteker yang bekerja dalam klinik tersebut dan merupakan apoteker resmi memiliki gelar. Kemudian pasien yang terdaftar adalah pasien yang berdomisili di sekitaran daerah klinik tersebut supaya dia bisa datang untuk melakukan pengobatan. Lalu dokter hanya dapat menyetujui atau tidak merespon pengajuan pengobatan request-nya itu. Jadi antara approve atau request. Jadi dia tidak bisa mereject atau menolak. Jika ingin menolak, maka dia langsung menghapus data itu dari database itu. Kemudian data pasien yang ditambahkan oleh dokter merupakan pasien yang sudah berkunjung langsung ke klinik. Nah, jadi menambah data pasien kan dengan dua cara, yaitu request dari pasiennya langsung atau dokter yang menambahkan langsung. Nah, kasus kedua ini terjadi apabila pasien itu datang berobat tanpa melakukan request. Bisa saja dia tidak memiliki akun atau tidak melakukan pengujian sebelumnya.
Nah, seperti selanjutnya, dokter dan apoteker tidak dapat melakukan pengajuan pengobatan request. Dia tidak dapat mengakses fitur request. Nah, jika ingin melakukan pengajuan, maka harus mendaftar sebagai pasien. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, klinik yang mendaftarkan dirinya ke aplikasi ini sudah memiliki database klinik sendiri secara lokal untuk menyimpan database dari klinik tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan kode program. Namun, terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam demo aplikasinya terlebih dahulu. Pertama sekali kita akan menjalankan dulu. Untuk mengetahui, saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi ini. Nah, jika dijalankan, maka pertama kali yang muncul adalah window login, page loginnya, mana di sini terdapat komponen-komponen Java Swing, yaitu di mana kita akan masukkan username dan password di sini, dan di sini terdapat label username dan text field username untuk mengisikan, dan juga password dan button masuk untuk masuk. Dan di sini ada pilihan untuk apabila belum punya akun, daftar di sini. Nah, kita akan daftar di sini. Kita bisa pilih role kita sebagai apa, pasien, dokter, atau apoteker. Nah, jika sudah punya akun, kita masuk di sini. Kita akan contoh masuk menggunakan admin. Nah, jika berhasil login, kita akan masuk ke page data pasien, page utamanya, di mana di sini page utamanya ada 3, yaitu data pasien, data obat, dan request pengobatan. Nah, di page data pasien ini akan muncul tabel yang berisikan data-data pasien yang terdaftar. Nah, data pasien itu terdaftarnya dari mana? Bisa melalui dokter yang mendaftar sendiri, atau pasien yang merequest dari akunnya masing-masing. Nah, lalu di sebelah kanan atas terdapat 2 tombol, yaitu tambah dan hapus. Di sini button tambah untuk menambahkan data pasien, dan button ini hanya bisa diakses oleh apabila kita login sebagai dokter. Nah, di sini akan diminta form, mana kita akan mengisi atribut-atribut pasien seperti nick, nama, diagnosa penyakit, penanganan obat, dan tanggal periksa. Nah, lalu apabila kita klik tambah, maka akan otomatis terupdate di tabel ini, dan database-nya juga akan terupdate. Nah, lalu apabila button hapus juga sama, hanya berbeda fungsinya dia untuk menghapus. Nah, lalu apabila ingin mengupdate, kita pilih salah satu dari tabel ini. Kita klik yang ingin kita update. Contohnya di sini, kita klik di sini. Nah, maka otomatis dia akan meminta form untuk update pasien, di mana kita bisa mengisikan data yang baru, lalu kita klik update untuk mengupdate, maka nanti otomatis dia akan terperbarui di tabel ini. Nah, lalu di sebelah atas ini juga terdapat kolom pencarian, di mana di sini kita bisa mencari berdasarkan nick, nama, tanggal, diagnosa, obat, atau dokter. Nah, kita tinggal mengetikkan di sini, maka yang kita akan cari akan muncul. Nah, lalu di sebelah kiri sini terdapat menu bar, di mana atau sidebar, di mana terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama ini bagian profil kita. Nah, di sini muncul nama akun, nama kita yang terdaftar di akun kita, dan role kita sebagai apa. Nah, lalu terdapat di sini 3 button, yaitu yang pertama update profile. Jika diklik, maka program akan memberikan form untuk update profile. Di sini kita bisa memasukkan data-data yang baru yang ingin kita update ke akun kita. Lalu kita klik ubah, maka otomatis nanti profil kita akan terupdate. Lalu di sini terdapat button refresh, di mana untuk meload apabila terjadi pembaruan, maka jika refresh dia akan memperbarui. Nah, lalu di sini terdapat button logout untuk kembali ke form login. Nah, lalu di bawah sini terdapat menu bar untuk memilih menu-menu dalam sistem ini. Yaitu di sini kita sedang berada di menu data pasien, page data pasien. Nah, apabila kita klik menu data obat ini, kita akan berpindah ke page data obat. Nah, di page data obat ini sama seperti page data pasien, hanya bedanya ini untuk menyimpan data berupa obat-obatan.
Nah, di sini terdapat nomor registrasi obat, nama obat, tipe obat, tanggal masuk apoteker. Nah, di sini juga terdapat kolom pencarian. Kita bisa mencari obat apabila kita sulit menemukannya di tabel ini secara manual. Nah, di kanan atas juga terdapat dua button, yaitu tambah dan hapus. Tambah untuk mengupdate, menambah obat, di mana fitur ini hanya bisa diakses apabila kita login sebagai apoteker. Nah, di sini akan keluar form login. Kita akan masukkan nomor registrasi obat, atribut-atributnya. Lalu kita klik tambah, maka otomatis terupdate di sini. Lalu begitu juga dengan hapus, sama, hanya fungsinya untuk menghapus. Oh ya, satu tadi di page data pasien, apabila kita ingin menambah atau mengupdate data, apabila kita misalnya kita mengisi data obatnya itu harus terdaftar di page data obat tadi. Contohnya kita asal-asalan di sini, maka kita klik tambah, obat tidak tersedia. Jadi terlebih dahulu obat tersebut harus terdaftar di page data obat ini, baru kita bisa masuk ke data pasien. Nah, selanjutnya yaitu form request pengobatan. Apabila kita klik, maka akan keluar form untuk request pengobatan, di mana fitur ini hanya dikhususkan apabila kita login sebagai pasien, hanya bisa diakses oleh pasien. Di sini terdapat sama seperti yang tadi, dia akan minta form di mana kita mengisi data-data, lalu kita klik request, maka hasil request tersebut akan muncul nanti di data pasien ini. Nah, kita akan contohkan sekali, kita akan masuk sebagai pasien. Kita daftar dulu sebagai pasien. Misalnya namanya Sudirman. Pilih sebagai pasien. Ntar, register berhasil, sudah punya akun, masuk. Kita login dengan yang sudah daftar. Lalu kita lakukan request pengobatan. Kita isi nick, nama otomatis terisi sesuai dengan data login kita. Keluhan misalnya sakit tenggorokan. Lalu kita masukkan tanggal periksa. Nah, request telah terkirim, silakan cek data pasien. Nah, apabila kita cek data pasien, refresh, maka akan muncul data kita barusan dengan statusnya request. Nah, bagaimana supaya di approve? Ini bisa di approve hanya jika kita masuk sebagai dokter. Nah, contohnya kita akan nanti mengasih dia paracetamol, maka pastikan obat paracetamol itu ada dulu di data obat. Jadi mungkin kita akan login dulu sebagai apoteker. Nah, kita tambahkan obat di sini. Oh, salah, ini bukan apoteker. Nomor registrasi obat kita masukkan. Tipe obat misalnya tablet. Obat berhasil ditambahkan, silakan refresh, maka akan tambah data obat di sini yang baru kita masukkan. Lalu kita login sebagai dokter. Nah, ini tadi yang masih requested, status requestednya. Lalu kita override, maka dia akan, dan kita kasih di sini obat paracetamol yang sudah kita masukkan. Nah, maka dia statusnya akan terganti, pasien berhasil diperoleh, silakan refresh. Itu refresh, statusnya sudah berubah menjadi approve, dan nama dokter penanganannya otomatis terganti dengan data login kita yang masuk sebagai dokter. Nah, begitu, mungkin itu singkatnya gambaran cara kerja dari aplikasi ini. Nah, langsung kita masuk ke kode programnya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 package yang berisi masing-masing dari data dari package tersebut. Dimana yang pertama aset yang berupa isinya yaitu data-data media-media pendukung. Nah, lalu di sini terdapat main package, dimana di dalam main package ini terdapat main kelasnya yaitu ini. Nah, dalam main kelasnya terdapat main metodenya yaitu public static void main, dan dapatnya di dalam
method main itu terdapat instansiate untuk memanggil kelas login. Nah, artinya saat program yang pertama kali dijalankan, dia akan menampilkan form login pertama kali. Lalu di sini, selanjutnya terdapat kelas connection DB. Di sini kelas ini untuk mengkoneksikan program ini ke database-nya menggunakan MySQL connector. Nah, di sini terdapat kelas connection DB, terdapat atribut-atributnya yaitu drivernya, URL-nya, dan connection-nya, statement dan result set-nya. Nah, di sini terdapat method connect database, untuk dimana method ini nanti kita akan panggil apabila kita ingin menjalankan query di kelas-kelas nanti yang akan kita kelas-kelas lainnya, dimana kita tinggal panggil method ini nanti untuk menghubungkan database-nya. Nah, dimana di dalam ini terdapat try and catch untuk mengkoneksikan database-nya, yaitu dengan driver manager .get connection dan dengan argumen URL, user, dan passwordnya yang sudah kita daftarkan di SQL kita. Sebelumnya kita akan buka dulu database-nya. Nah, di sini adalah query dari database sistem ini. Nah, di mana terdapat 3 tabel yang menyimpan 3 data utamanya, yaitu yang pertama table users untuk menyimpan data-data akun-akun yang terdaftar, lalu table patient yang berfungsi untuk menyimpan data-data dari pasien yang akan kita tampilkan di patient page tadi. Lalu ada tabel untuk medicine untuk menyimpan data-data obat-obatan, di mana fungsi utama dari aplikasi ini yaitu menambahkan pasien dan obat-obatan. Nah, lalu di bawah ini terdapat query-query untuk menginsert, lalu meng-delete dan mengupdate dari masing-masing tabel tersebut. Oke, kembali kita ke kode programnya. Nah, selanjutnya di sini ada kelas error message untuk menyimpan data-data error, di mana ini tinggal kita panggil nanti dia kode errornya, error code-nya kode berapa. Jadi tinggal kita panggil kodenya, maka otomatis dia akan muncul pesan dari error tersebut sesuai dengan kodenya masing-masing. Nah, lalu setelah itu sini ada package object. Nah, di sini untuk menyimpan model-model dan objek dari yang dalam sistem ini, yaitu di sini ada 3 kelas, yaitu medicine, pasien, dan user, sesuai dengan sejalan dengan database tadi, di mana ada 3 data utama, yaitu usernya, yaitu data-data yang login, pasiennya, dan obat-obatannya, di mana di setiap kelasnya ini terdapat atribut-atributnya, dan setiap atributnya memiliki setter dan getternya. Oke, selanjutnya di sini terdapat package main page. Nah, di sini di dalamnya terdapat 4 window, yaitu window login, yaitu page utamanya, yaitu page login, register, page pasien tadi, dan page medicine tadi. Nah, kita kan pertama masuk ke page login. Nah, page login ini terdapat komponen-komponen dalam form loginnya, seperti komponen text field untuk minta password, username dan password, lalu button untuk masuknya, dan di sini ada label untuk mengarahkan ke form register. Nah, di dalamnya pertama di sini terdapat deklarasi untuk connection-nya, untuk memanggil kelas connection yang sudah kita buat tadi, connection DB. Nah, lalu ada method verification, di mana metode ini menyimpan untuk menjalankan verifikasi dari login tersebut. Nah, pertama dia akan memastikan dengan ini, if username equals 0, memastikan datanya terisi atau tidak. Jika box text fieldnya itu kosong, maka dia akan menampilkan pesan lengkapi isi terlebih dahulu. Lalu apabila sudah berisi, dia akan menjalankan query ini. Query ini untuk
mengambil select all from user, select from user. Jadi dia akan mengambil data-data yang sudah terdaftar di table user di database tadi. Nah, setelah dijalankan, kita hasilnya itu akan kita masukkan ke result set. Di sini namanya RS. Nah, jadi sudah terisi result setnya itu, kita akan cek menggunakan while rs next. Di setiap result setnya itu, setnya itu, apakah dia ada yang sama dengan yang kita masukkan di text field tadi. Jika ada yang sama, berarti artinya data itu terdaftar. Nah, maka di sini jika dia equals sama dan passwordnya juga sama, nah maka inilah kode bahwa itu berhasil terverifikasi. Nah, pertama kali kita instansi sebuah tipe data, sebuah objek user dengan nama data login di sini, lalu kita set dengan setter keterangan tadi, set ID, set name, username, password, dan di mana setnya itu kita ambil dari result set tadi yang sudah terpilih tadi, kan sudah kita cek tadi. Nah, lalu setelah itu kita akan panggil instruksi untuk membuka pasien page-nya. Artinya kita sudah berhasil, kita akan memindahkan, programnya akan memindahkan ke page utamanya. Nah, di mana page dalam pemanggilannya ini terdapat argumen parameternya, kita masukkan data login tadi supaya data login terkirim, dan apabila terbuka nanti programnya tahu bahwa dia login dengan data login apa, dia login pakai akun yang mana gitu. Nah, lalu kita akan set login fieldnya ke false, artinya loginnya berhasil. Nah, jika login fieldnya tadi true, dia tetap berada di window itu dan menampilkan pesan username atau password salah. Oke. Selanjutnya nah, jadi method verification tadi kita panggil di komponen button tadi ini, karena apabila itu diklik maka dia akan menjalankan method verification tadi. Nah, selain itu di sini juga method verification itu juga dipanggil saat ini ada event key press di text field username dan passwordnya itu. Artinya jika ditekan enter, dia akan otomatis menjalankan method verification tanpa harus diklik dulu buttonnya ini. Oke. Lalu di sini juga ada, di label ini juga ada event mouse kliknya juga untuk mengarahkan ke page register. Nah, kita masuk ke page register. Dalam page register juga sama, kita deklarasikan koneksi, kita sambungkan dulu connectionnya dengan memanggil method yang sudah kita definisikan tadi, connect database. Lalu kita buat statement dan result set. Nah, lalu di sini terdapat method register verification, sama seperti verification pada login tadi. Hanya ini untuk verifikasi pendaftaran. Nah, sama juga seperti tadi, kita cek dulu apakah semua text fieldnya itu terisi. Jika tidak, maka program akan menyuruh kita mengisinya terlebih dahulu. Jika sudah terisi, dia akan pertama kali menjalankan pemeriksaan, menjalankan query ini, select all from user where username sama ini. Artinya dia cek dahulu ke database username-nya itu sudah terdaftar atau belum, dengan menggunakan select ini. Ditampilkan dulu semua username dengan nama yang sudah kita masukkan. Nah, lalu kita jalankan query-nya dengan connection.create statement, dan hasilnya itu kita masukkan ke result set. Nah, lalu setiap result setnya itu kita cek. Apabila ada yang kita cek itu, maka berarti username itu exist. Nah, kita set di sini username exist-nya menjadi true. Nah, jika ia true, maka kita akan jalankan query yang kedua, yaitu insert into users. Jika username-nya true, nah ini, maka akan menampilkan username sudah terdaftar.
dia akan meminta kembali username kepada pengguna. Nah, jika username-nya itu tidak true, jika username tidak eksis, artinya belum ada terdaftar, maka dia akan menjalankan query yang ini, insert into user. Artinya kita memasukkan ke ini query untuk masukkan ke memperbarui data tabel user tadi dengan data yang baru kita daftar. Lalu kita jalankan connection db.connect database, baru private statement, koneksi private statement, lalu kita jalankan SQL-nya ini, yang ini tadi query-nya. Nah, lalu kita statement-nya itu kita execute. Nah, kenapa di sini execute? Karena dia query-nya itu untuk mengupdate database saja, tidak mereturn apa-apa kembali ke kita. Apabila kita mereturn apa-apa kembali, kita akan menjalankan dengan metode execute query, di mana akan kita masukkan ke result set nantinya. Lalu nah, metode verification ini akan kita panggil di event mouse click di button registernya. Artinya jika kita klik button register itu, maka dia akan menjalankan metode ini. Nah, hampir sama juga seperti login tadi. Lanjut ke kelas patient page. Nah, di sini kita masuk ke kelas utamanya, salah satu kelas utamanya. Nah, di sini pertama sekali kita definisikan data login tadi, private static user data login. Nah, di mana apabila memanggil kelas ini ada argumen yang dimasukkan, yaitu data login dengan tipe user. Artinya dioper data login itu dioper melalui argumennya. Nah, lalu kita definisikan di sini menjadi sebuah objek. Lalu di sini di dalam konstruktor kelas ini terdapat method show table, di mana ini untuk menampilkan tabel utama tadi yang besar tadi, tabel data pasien tadi. Nah, kita bikin dia di dalam konstruktor ini supaya dia terus-menerus terupdate gitu, atau apabila setiap saat diperbarui dia akan langsung terperbarui otomatis. Nah, yang ini tadi, tabel yang ini. Lalu nah, ini dia method show table-nya. Jadi isi dari method show table itu yaitu query select all from patient, artinya memanggil semua data dari tabel pasien, karena yang ditampilkan di sini adalah data pasien. Nah, lalu kita buat statement dan metode memanggil connect database, lalu kita masuk ke execute query dan kita masukkan ke dalam result set. Nah, lalu kita buat sebuah default table model baru, kita instansiasi. Nah, di mana isi tabel model itu kita definisikan, yaitu kita ambil dari tabel ini, komponen tabel ini. Tabel ini nama variabel tabel patient, lalu kita jalankan metode get model, artinya untuk memanggil model dari tabel ini, lalu kita masukkan ke tabel model yang ini. Lalu di sini ada set row count to null, artinya kita set dulu supaya setiap kali terperbarui dia terhapus dulu semua datanya itu, baru kita tambah lagi otomatis. Nah, jadi hasil pemanggilan query tadi kita masukkan ke result set. Nah, lalu kita lakukan while result set next, artinya untuk mengecek setiap result set itu. Nah, di setiap result set itu kan sudah terisi tadi data-data dari database-nya. Lalu kita dari tabel model tadi kita jalankan metode add row, artinya kita menambah baris-baris dari setiap tabel tadi. Nah, dengan isinya yaitu dari result set tadi dengan metode get string dan setiap indeks-indeksnya. Dan indeks 1 itu untuk, misalnya di sini indeks 1 untuk ini indeks 1 pasien ID-nya, indeks 2, indeks 3 dan seterusnya, begitu kita masukkan ke dalam tabel modelnya. Lalu di sini ada beberapa metode untuk tabel patient.get column model.get column set preferred width untuk mengatur lebar dari setiap kolomnya itu. Ini itulah isi dari method show table. Selanjutnya ada method search data. Nah, search data ini untuk dimana nanti untuk yang ini tadi,
fitur untuk mencari, fitur pencarian itu. Nah, dimana di sini terdapat ini untuk mengecek berdasarkan apa tadi. Di sini kan ada berdasarkan ini. Dengan ini kan combo box. Nah, combo box dengan combo cari get selected item to string equals ini. Artinya jika combo boxnya itu yang dipilih adalah ini, maka parameternya untuk ke database-nya nanti berarti ini atribut, nama atributnya nanti. Nah, begitu juga ini sama juga seperti ini untuk setiap parameter-parameternya. Lalu kita jalankan query dengan try catch. Nah, pertama kita panggil dulu method connect database create statement. Lalu ini query-nya dalam bentuk string select all from patient where kategorinya ini tadi yang sudah kita pilih, artinya where atributnya. Lalu di sini ada sintaks SQL yaitu like persen, dan ini yang kita cari. Artinya like ini untuk mencari data yang mirip dengan apa yang kita ketikkan. Jadi setiap data yang mirip itu akan muncul tampil. Nah, lalu hasilnya itu kita masukkan ke result set sama seperti dalam method showTable tadi. Nah, kita bikin tabel model, lalu get model dari tabel pasiennya, lalu set row count-nya ke 0, lalu dalam while setiap result setnya itu kita jalankan metode add row. Nah, ini juga sama untuk mengatur tiap lebar dari kolomnya itu. Nah, jadi metode search data ini kita panggil di mana? Yaitu di event key press dari search box-nya ini. Artinya jadi setiap ada kita ketikkan kata di search box-nya itu, dia akan menjalankan metode search data ini. Artinya jadi setiap huruf yang kita ketikkan dia akan mengupdate database-nya seperti kolom pencarian pada umumnya. Mengupdate tabel datanya. Lalu ini juga add mouse. Ini untuk yang di sini. Di sini akan ada button tambah dan button hapus. Nah, dia akan melakukan pengecekan apabila kita data login dengan data login yang sesuai. Karena ini page pasien yang hanya bisa diakses, page dokter yang hanya bisa diakses oleh dokter, maka di sini akan dicek dulu apakah kita login sebagai dokter. Data login get row equals dokter dan admin, karena admin bisa mengakses semua fiturnya. Nah, jika iya, maka akan memanggil page add pasien itu, form itu yang tadi nanti akan kita bahas. Sama juga dengan tombol delete. Nah, bedanya yang dipanggil adalah window untuk delete. Nah, yang button logo juga, dimana dia akan mengembalikan ke window page login. Nah, ini untuk tampilan-tampilannya. Nah, refresh juga sama, dimana dia akan memanggil page dari page itu sendiri. Edit for juga sama. Lalu, nah ini page selected. Nah, ini untuk, nah ini adalah metode untuk apabila tabel itu diklik untuk mengupdate tadi kan. Mengupdate tadi kita harus mengklik tabelnya itu. Kita pilih baris jek mana, kita klik, maka dia otomatis membuka form untuk mengupdate. Nah, jadi situ kita definisikan di event mouse click-nya itu. Lalu tadi mouse nah, lalu kita memanggil apanya di sini. Oke. Terus search key yang tadi, medicine mouse click, request mouse click, pasien. Nah, kurang lebih semuanya sama. Oke. Iya, kurang lebih semuanya sama. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya, kelas medicine page. Ini juga kurang lebih sama seperti kelas patient page tadi, karena tampilannya hampir sama. Ada button tambah, hapus, tabel, lalu di sini ada button-button lain, dan ada kolom pencarian. Ada method showTable yang sudah kita jelaskan tadi, method search data juga. Lalu bedanya di sini hanya di sini di button tambah dan hapus ini
Dimana yang kita panggil itu kelas add medicine, tadi kan add pasien, karena di sini tabel medicine. Lalu di sini juga ada perbedaan, yaitu mengecekkan data yang masuk apakah kita masuk sebagai role yang benar, yaitu apoteker. Jika bukan apoteker, maka dia tidak akan menolak aksesnya. Lalu apalagi yang berbeda, kurang lebih sama, hanya saja dia yang dipanggilnya kelas-kelasnya beda. Di mana tadi pasien ini menjadi medicine. Ini juga sama untuk mengupdate, mengklik tabelnya. Dimana kita buat objek baru di sini, medicine dengan tipe medicine. Lalu kita jalankan setter-getternya tadi, set ID, set name, segala macamnya. Lalu kita panggil dari tabel itu get value add dan get selected row-nya. Artinya row yang terpilih itu kita ambil datanya, itu datanya di setiap kolom-kolomnya itu. Selanjutnya sama juga. Oke, kurang lebih sama dengan patient page. Demikian untuk package main page. Lalu terakhir yaitu package extended page. Ini untuk package dari window yang berupa form tadi. Tadi kan ada banyak formnya. Yang pertamanya itu form untuk add, untuk menambahkan, yaitu ada dua, yaitu add medicine dan add patient. Oke, kita akan add medicine. Nah, sini juga sama isinya, yaitu untuk mengkoneksikan database-nya dulu. Lalu ada metode add data untuk menambahkan datanya. Ini metode utamanya, yaitu isi metode utamanya itu seperti ini. Pertama sekali, ya sama, kita cek dulu apakah semua boxnya itu text fieldnya itu terisi dengan if. Jika tidak, jika kosong, maka dia akan menyuruh untuk melengkapi isi yang terlebih dahulu. Nah, lalu jika sudah terisi, akan jalankan query-nya dengan try catch, yaitu ini query-nya insert into medicine. Artinya ini query untuk menambah data ke dalam tabel medicine pada database dengan atribut-atributnya ini. Lalu value-nya yaitu dengan yang diisi di text field-nya itu. Lalu dijalankan dengan menggunakan statement connection create statement, lalu statement execute update, karena ini query yang tidak mengembalikan apa-apa. Dia hanya untuk mengupdate database saja. Nah, lalu tampilkan pesan berhasil ditambahkan dan menutup data form isian ini. Itulah isi dari metode add data. Mana metode add data itu dipanggil di sini saat event klik ini, button tambah ini. Ini dia add data. Nah, di sini ada event key event. Dia untuk apabila jadi jika kita tidak ingin mengklik ini, untuk kita bisa menggunakan tombol enter. Nah, dimana kode key code dari enter itu adalah 10. Jadi jika eventnya itu 10, artinya jika dia menangkap event dengan kode 10, artinya jika dia menangkap enter, maka akan menjalankan metode add data. Lalu ini metode mainnya kurang lebih sama. Nah, ini variable declaration-nya. Oke, itu untuk window page add medicine. Lalu selanjutnya add patient, kurang lebih sama dengan add medicine. Bedanya di sini hanya untuk pasien dia sama. Tadi ada data login-nya, ada connection-nya juga. Ada juga add data, hanya bedanya di sini query-nya di sini query-nya insert into patient, di mana tadi insert into medicine. Dan bedanya di sini, sebelum dia menginsert, dia akan melakukan pengecekan terhadap obatnya tadi. Kan tadi di review pertama kali kita bilang kalau kita mau mengupdate data pasien, kita cek dulu obatnya itu tersedia atau enggak di database obat tadi, page obatnya tadi. Jadi di sini kita jalankan terlebih dahulu query select all from medicine where med name ini. Artinya kita cek dulu di semua data di tabel medicine itu dengan nama ini. Lalu kita masukkan ke
Kita jalankan create statement, lalu kita execute query karena kita akan mengembalikan sesuatu, dan kita masukkan yang dikembalikan itu ke dalam result set. Lalu kita cek di setiap result setnya itu apabila tersedia, apabila tabel kembaliannya itu berisi, artinya obatnya itu tersedia kan. Nah, kita set obat tersedia ini ke true. Sebaliknya ya ini obat tersedia true, if else next true. Nah, lalu di sini ada query untuk mengupdate-nya, insert into patient ini dengan sisinya itu yaitu dari text field-nya itu kita get text. Nah, statusnya baru kita ganti approve. Nah, jika obatnya tersedia tadi, artinya kita diizinkan untuk menambahkan data pasien tersebut, maka akan menjalankan query yang ini dengan statement create statement, lalu statement execute update, karena query-nya ini tidak mengembalikan apa-apa, hanya mengupdate. Jadi kita menggunakan execute update, lalu kita tutup page ini. Jika tidak, else artinya obat itu tidak tersedia, false, dimana tadi gagal query yang ini, artinya kita kasih pesan obat tidak tersedia. Jadi kita mengharapkan untuk mengganti obat yang dimasukkan, atau pilihan lain yaitu kita login lagi sebagai apoteker, kita tambahkan dulu obat yang kita tambahkan itu. Nah, begitu. Oh ya, dari tadi lupa, ini ada SQL exception. Apabila try-nya itu gagal, maka dia akan menangkap exception SQL dan menampilkan pesan keluar berupa isi exception-nya itu. Lalu metodenya itu add data dipanggil di sini di button tambah ini. Nah, ini main metodenya kurang lebih sama. Nah, lalu di sini selanjutnya ada page dari kelas delete medicine, kurang lebih sama seperti add medicine. Bedanya di sini yaitu di mana ya? Oh, di sini. Karena di sini sistemnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang kita isi hanya primary key-nya aja. Lalu kita cari datanya, karena kita cari datanya itu terdaftar atau enggak. Jadi kita masukkan terlebih dahulu nomor registrasi ID-nya. Nah, lalu kita klik di sini ada dua button, cari dan hapus. Dimana dari tadi kan hanya satu button kan. Di sini ada dua. Pertama button cari. Kita klik cari ini, dia akan mencari data tersebut yang kita masukkan, nomor ID-nya, dan menampilkan apabila data tersebut ada. Nah, makanya di sini ada method find data untuk mencarinya dulu. Nah, yaitu dengan query select all from medicine where metric-nya itu yang sudah kita masukkan di text field-nya itu. Nah, lalu kita masukkan dengan execute query, kita masukkan ke result set. Lalu kita cek result setnya itu. Nah, apabila ada, berarti datanya itu ada kan. Nah, terus sebaliknya jika tidak ada, maka di sini ada data not found, obat tidak terdaftar. Oh, ini tadi obat ya. Nah, ya. Lalu find data. Oh, jika ada, maka di sini ada metode set text, artinya dia akan mengisi otomatis tadi. Contohnya ini. Hapus. Kita masukkan ini. Cari. Oh, itu jika tidak terdaftar maka seperti itu. Jika terdaftar, cari, otomatis dia mengisi sendiri. Artinya dia menemukan data itu. Oke. Itu untuk method find data. Kita panggil di button search itu, button cari itu tadi. Nah, jika ada, maka di sini ada method. Jika kita klik itu untuk button cari tadi, untuk button hapus. Nah, ini dia. Loh, delete medicine source. Jika sudah terisi semua, berarti kan itu bisa dijalankan delete-nya kan, karena sih kita cek di sini.
Nah, di sini query-nya delete from medicine where matrix sama ini. Query delete, lalu kita execute update seperti biasa. Lalu query-nya kan ini untuk menghapus dari datanya kan. Nah, data berhasil dihapus, silakan refresh. Lalu kita set teks dari semua isinya itu ke kosong, kita kosongkan kembali isinya, lalu kita tutup formnya. Itu untuk delete medicine. Sama selanjutnya kelas delete pasien, sama juga, kurang lebih sama. Bedanya untuk pasien, bedanya query-nya yaitu delete from pasien where pasien ini ID-nya dari pasien tersebut. Lalu execute update. Nah, sini juga ada untuk ini untuk mengecek menemukan datanya, find data tadi. Mana select patient name where patient nick. Ini parameter indikatornya ini, nick ini, karena itu ID-nya. Jika kita ketik ID-nya, kita tekan cari, otomatis terisi. Jika ditemukan, otomatis terisi otomatis form itu. Nah, dengan menggunakan settext ini. Oke, kurang lebih sama. Lanjut. Nah, ini untuk jika kita klik hapus, maka dia otomatis mengosongkan. Oke. So result. Oke. Ya, ini juga sama, tadi ada even git keycode untuk menekan enter. Apabila dia menangkap enter, maka dia menekan otomatis tombol tersebut. Selanjutnya ada window page dari kelas edit profile ini, update profile. Kurang lebih sama konsepnya seperti, jadi semua yang dalam extended page ini, package ini sama semua konsepnya. Sini ada koneksinya, konstruktornya, lalu ada method update profile. Mana ya? Di sini ada ini untuk mengecek formnya itu udah terisi atau belum, text fieldnya. Ini untuk mengecek apabila jika kita mengupdate profile kan kita ini tadi update profile. Di sini ada password lama. Di sini jadi dia mengkonfirmasi dulu. Kita itu betulan kita memasukkan password untuk mengkonfirmasi kita mengupdate profile itu. Makanya jadi minta di sini. Jika tidak sesuai, maka password salah katanya. Lalu jika sesuai, maka try catch menjalankan query update users. Dari tabel users, di sini di belakang sini ada where user ID, di mana user ID adalah indikator dari data yang mana yang kita update. Lalu ini isinya set name, username, password dengan yang dari text field itu. Lalu kita execute update, case statement execute update, yaitu query-nya ini yang diupdate. Lalu ya, ini ada pesan data berhasil diperbarui, silakan login kembali. Dia akan otomatis terlog out karena datanya sudah diperbarui. Dia akan minta untuk login kembali. Nah, dia akan buka kembali form loginnya. Oke, sudah skill exception. Apabila gagal menjalankan query-nya, dia akan meng-catch SQL exception. Lalu di sini ada selanjutnya ada page request, sama tampilannya. Request pengobatan ini hanya bisa diapai oleh pasien. Nah, jadi konsepnya itu dia sama seperti add pasien oleh dokter, tapi bedanya di sini dia hanya mengisi data pribadi pasiennya aja, tidak data yang urusan dokter. Makanya di sini tidak dibikin not null, jadi dia bisa null. Jadi yang null itulah nanti dia kirimkan, dia request. Nah, nullnya itu beberapa atribut yang harusnya diisi dokter tadi, itulah diisi dokter ketika menerima request dari pasien tersebut tadi. Nah, jadi di sini query-nya insert into pasien, yang dimasukkannya itu hanya beberapa saja, tidak full. Nah, untuk ini data yang belakang ini, medicine, dokter, status, itu kan diisi oleh dokter. Hak dokter untuk mengisi itu. Makanya di sini not set, dan ini requested, statusnya requested. Yang dia berhak mengisi hanya nick, nama, dan keluhannya aja. Maka dokter jika requestnya itu diterima dokter, nanti dokter akan mengubah keluhannya itu menjadi diagnosa. Nah, lalu execute update, lalu pesan request telah terkirim, silakan cek data pasien. Nah, ini ada skill exception seperti biasa. Lalu ada show data. Nah, ini untuk otomatis menampilkan data kita sebagai login. Jadi pasien itu login
dia tidak perlu ngisi nama, jadi otomatis mengambil nama dari profilnya itu otomatis nanti. Nah, lalu sini ada git code juga. Nah, itu untuk kelas request. Lalu ada update di sini, update medicine dan update patient, kurang lebih juga sama karena isinya sama. Ada juga data login ini untuk menyimpan data login kita, login sebagai apa, data medicine untuk menyimpan medicine apa yang ingin diupdate. Lalu ada ini metode show data, untuk mengambil data-data dari, untuk menampilkan data-data dari itu tadi. Kan konsepnya tadi kayak gini. Konsepnya kan tadi gini. Ini diklik untuk mengupdate itu gini. Diklik salah satu data ini. Kita pilih data yang mana pilih. Terklik dia otomatis membuka form update. Nah, makanya itu jadi dia ini di setiap komponen ini setnya itu di sini, show datanya itu ini. Jadi ini akan terus terjalankan. Nah, lalu ini ada jika diklik update-nya itu, klik update ini, button update-nya ini, dia akan menjalankan query ini, update medicine set. Nah, ini attribute kita set dengan data yang baru. Lalu where med ID, di mana ID ini? Inilah indikator data mana yang ingin kita update di database-nya itu. Lalu execute update langsung. Create step dengan statement. Nah, lalu kita tampilkan pesan seperti biasa, data obat diperoleh, silakan refresh. Lalu kita tutup. Lalu ada exception juga di sini. Ini method main-nya seperti biasa, ini variable declaration-nya. Terakhir yaitu class update patient sama page-nya update patient sama seperti update medicine. Sini ada show data untuk menampilkan otomatis. Otomatis tampil dia di situ, baru tinggal kita isi saja, ganti-ganti saja. Lalu dia akan menjalankan ini query ini. Oh, ini juga select from patient where patient ID sama dengan ID ini. Lalu ini query untuk mengupdate-nya. Update patient set sama seperti tadi. Ini data-data yang barunya, lalu where patient ID ini indikator dengan data mana yang mau diupdate. Nah, juga di sini terdapat pengecekan, karena tadi untuk mengupdate sama seperti menambah pasien kan kita cek dulu obat ini tersedia atau enggak. Maka di sini sama query dengan yang add patient tadi, select from medicine, lalu execute query, masukkan ke result set. Jika result setnya itu berisi, maka obatnya tersedia. Maka dia menjalankan update ini, yang ini, if obat tersedia, execute update. Nah, kurang lebih seperti itulah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai proyek akhir semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang dengan judul pengembangan aplikasi klinik. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Nama saya Ciko sendiri, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Recording stopped.